yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Romi dan Bunga akhirnya tiba di desa. Romi dan Bunga yang masih berada di dalam mobil saling berpandangan, lalu tersenyum melihat semua orang yang begitu bahagia menyambut kedatangan mereka. Romi dan Bunga keluar dari mobil dan bersalaman kepada semua orang yang sedang menunggunya. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan Romi dan Bunga, akhirnya beberapa warga yang datang pulang ke rumah mereka. Dan saat malam tiba, masih di rumah Pak Doni dan Bu Yosi, Romi dan Bunga masuk ke kamar mereka untuk beristirahat, untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa mengantuk setelah melalui perjalanan yang cukup jauh. Bunga memandang keluar melalui jendela kamarnya. Romi menghampirinya. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" Bunga tersenyum. "Aku merasa sangat bahagia. Aku tidak menyangka akhirnya kita kembali ke desa ini, tempat di mana aku dilahirkan dan juga dibesarkan." Romi pun tersenyum mendengar perkataan Bunga. Dia sangat bahagia karena dia bisa memenuhi keinginan Bunga, yaitu kembali tinggal di desa itu. Malam itu Romi dan Bunga tidur begitu lelap, mungkin karena perasaan yang begitu lelah. Keesokan harinya, setelah memasak, sarapan, dan membantu Bu Yosi membereskan rumah, Bunga dan Romi kemudian mengunjungi makam kedua orang tua dan neneknya. Setelah itu mereka pergi ke rumah peninggalan nenek Bunga. Tidak ada yang berubah, semuanya masih nampak sama. Bunga menyentuh setiap barang-barang peninggalan neneknya itu. Bunga kemudian berkata kepada Romi, "Sayang, aku sangat bahagia kita tinggal bersama dengan ayah dan ibu. Tetapi, tidak ada salahnya jika kita tinggal di sini." Romi yang berada di hadapan Bunga menatapnya, lalu menggenggam kedua tangannya. "Kamu benar, sayang. Daripada rumah ini kosong, kita akan meminta izin kepada ayah dan ibu agar kita bisa tinggal di rumah ini." Bunga kemudian berkata, "Terima kasih, sayang." Romi mengangguk dan memeluknya. Setelah kembali ke rumah, Romi dan Bunga menyampaikan niat mereka untuk tinggal di rumah peninggalan nenek Bunga. Pak Doni dan Bu Yosi mengerti dan mereka setuju jika Romi dan Bunga pindah ke rumah itu, karena rumah itu memang sayang jika tidak ditepati. Tibalah di hari yang baik menurut warga di sana. Romi dan Bunga akhirnya pindah ke rumah peninggalan nenek Bunga. Meski rumah itu tampak tua, tapi Romi dan Bunga sangat bahagia. Hari-hari mereka lalui dengan penuh semangat. Hampir setiap hari, Romi mengunjungi lokasi tempat di mana pabrik kelapa sawit mereka akan didirikan. Terkadang Bunga pun ikut bersamanya. Meskipun Romi seringkali melarangnya, tetapi Bunga tetap saja bersikeras untuk ikut bersama dengan suaminya, yang begitu dia cintai itu. Beberapa hari setelah mereka tinggal di sana, salah satu teman Bunga mengadakan acara pernikahan. Bunga dan teman-temannya tentu saja menghadiri acara tersebut. Meski Romi ikut dengannya, tetapi mereka berada di tempat yang berbeda.
Romi bersama dengan para lelaki, sementara Bunga bersama dengan teman-temannya. Mereka terlihat sangat bahagia melihat salah satu teman mereka bersanding di pelaminan. Bunga kemudian menggoda Kumala. "Kamu kapan akan menikah?" Dengan wajah santai Kumala menjawabnya, "Ya, kapan-kapan." Lagi-lagi Bunga berkata, "Ayolah Kumala, kalau kamu punya kekasih, suruh saja dia melamarmu. Jangan lama-lama, nanti kamu jadi perawan tua loh." Saat sedang menikmati hiburan di pesta malam itu, tiba-tiba Bunga merasa ingin membuang air kecil. Kemudian Bunga berkata kepada Kumala, "Aku ke kamar kecil dulu ya." Kumala melirik Bunga dan mengangguk. Setelah itu Bunga pun berjalan menuju ke kamar kecil. Saat ingin kembali ke tempatnya semula, tiba-tiba seseorang menarik tangan Bunga dan mengajaknya ke suatu tempat yang cukup jauh dan sedikit gelap. Dengan kerasnya suara hiburan malam itu, suara Bunga yang meminta tolong pun tak terdengar oleh orang lain. Tangan laki-laki yang menarik Bunga itu mencoba untuk menutup mulut Bunga sambil berbisik di telinganya, "Jangan berteriak Bunga, ini aku, Umar." Kini Bunga tak lagi berteriak. Dia hanya terdiam dengan perlahan Umar melepaskan tangannya. Bunga menatap Umar seakan tidak percaya. "Umar, apa yang kamu lakukan?" Umar menggelengkan kepalanya, seakan dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. "Aku tidak tahu, Bunga, apa yang sudah aku lakukan. Saat aku dengar kamu akan tinggal di desa ini lagi, aku merasa sangat bahagia. Dan saat tadi aku melihatmu, ingin rasanya aku segera menemuimu. Tetapi..." Umar belum menyelesaikan perkataannya. Bunga menatapnya tajam. "Berhentilah menggangguku, Umar. Tolong jauhi aku. Aku sudah menikah. Jika kamu benar-benar mencintaiku, aku mohon, menjauhlah dari hidupku." Umar mencoba untuk menggenggam tangan Bunga. "Aku tidak bisa, Bunga. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sudah berusaha, tetapi tetap saja aku tidak bisa melupakanmu," kata Umar sambil terus berusaha memegang tangan Bunga. Namun dengan tegas, Bunga menepis tangan Umar yang berusaha menggenggamnya itu. Bunga kemudian hendak pergi meninggalkan Umar. Namun Umar mencegahnya dengan menarik tangan Bunga. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Bunga. Tidak semudah itu aku bisa melupakan kamu, Bunga. Kita sudah menjalin hubungan sangat lama, dan aku tidak bisa melupakan hubungan kita begitu saja. Aku tahu, kamu sekarang ini sudah menikah. Kamu sudah menjadi milik orang lain. Tapi jangan paksa aku untuk melupakan kamu, Bunga. Biarkan aku tetap mencintaimu meskipun kamu bukan milikku." Mendengar perkataan Umar, tiba-tiba saja Bunga menangis. Namun dia tidak mengatakan apapun. Lalu dengan sekuat tenaga dia melepaskan tangannya dari genggaman Umar dan berlari pergi.
Umar yang melihatnya hanya bisa berkata sambil tertunduk, "Aku tidak bisa berhenti mencintaimu, Bunga. Sekeras apapun aku berusaha." Bunga kemudian kembali ke tempatnya semula. Dia duduk tepat di samping Kumala. Tanpa menoleh ke arah Bunga, Kumala berkata, "Kemana saja kamu? Buang air kecil saja, kenapa lama sekali?" Bunga tak menjawab pertanyaan Kumala. Dia hanya terus berusaha menghapus air matanya. Karena Bunga tak menjawab pertanyaannya, akhirnya Kumala pun meliriknya. "Kamu kenapa? Kamu habis menangis?" Bunga memegang kakinya dan berkata, "Saat dalam perjalanan kembali ke sini, tadi kakiku tersangkut dan aku terjatuh." Kumala kemudian tersenyum lalu berkata, "Kamu terjatuh dan kamu menangis?" Lagi-lagi Bunga diam saja. Saat kembali pulang ke rumah, Bunga melihat Romi sedang duduk di tepi tempat tidurnya sambil tertunduk. Dengan langkah pelan Bunga berjalan mendekatinya. "Sayang, kamu pulang lebih awal." Romi masih tertunduk. Bunga kemudian berkata dalam hati, "Ada apa dengan Romi? Mengapa dia diam saja? Apakah dia marah padaku? Apakah dia tahu kalau Umar tadi bersamaku? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi." Bunga kembali berkata, "Sayang, ada apa?" Romi kemudian menatapnya tajam. "Kamu dari mana saja?" Tiba-tiba jantung Bunga terasa berdetak lebih kencang. Tangannya dingin gemetar. Dia tidak menyangka Romi bertanya hal itu padanya. Apakah mungkin Romi hanya mengetes kejujuran Bunga? Apakah Romi tahu yang sebenarnya terjadi bahwa dia tadi bersama dengan Umar? Romi masih menatap Bunga yang seperti sedang mencari jawaban. "Ada apa? Katakan padaku, kemana saja kamu tadi?" "Jadi benar apa yang aku pikirkan. Kamu telah berbohong padaku. Kenapa kamu diam saja? Katakan yang jujur, Bunga. Kamu sengaja tidak ingin pergi ke pesta itu denganku. Hanya karena dia, kan? Hanya karena dia kamu mengabaikan aku. Aku ini suamimu. Tapi kamu anggap aku ini siapa? Kamu lebih mementingkan dia daripada aku. Apakah dia jauh lebih baik daripada aku? Apakah dia lebih bisa membuatmu bahagia daripada aku, suamimu?" Bunga benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Sementara Romi semakin marah padanya.